Shalom dan selamat pagi. Puji Tuhan karena kita masih ada kesempatan untuk beribadah bersama. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dan mari kita berdoa bersama-sama. Oh haleluya Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang kami agungkan melalui putramu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena Engkau sangat setia untuk terus menjaga kami Tuhan, sehingga pada saat ini kami masih ada kesempatan untuk beribadah bersama meskipun hanya secara online. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, supaya biar kiranya ibadah kami ini menjadi ibadah yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saat ini mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Sukacitamu melimpah dalamku, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Saat ini mari kita sama-sama mendengar pembacaan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Ibrani 13 ayat 1, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, dan ayat 9. Sekali lagi di dalam Ibrani 13 ayat 1, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, dan ayat 9. Dan saya baca di dalam terjemahan bahasa Malaysia
di bawah tajuk Cara Menyenangkan Hati Allah. Demikian pembacaan ayat firman Tuhan. Sebagai saudara-saudara Kristen, hendaklah kita sentiasa saling mengasihi. Perkawinan harus dihormati oleh semua orang. Suami istri harus setia kepada satu sama lain. Allah akan menghakimi orang yang melakukan perbuatan cabul dan orang yang berzina. Janganlah hidup kamu dikuasai oleh cinta akan uang. Hendaklah kamu puas hati dengan apa yang kamu miliki. Allah sudah berfirman, Aku tidak akan membiarkan kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Oleh itu, dengan penuh keyakinan kita berkata, Tuhan penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan orang terhadap aku? Janganlah lupa akan pemimpin-pemimpin kamu yang dahulu menyampaikan perkabaran Allah kepada kamu. Ingatlah bagaimana mereka hidup dan mati, dan contohilah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Janganlah biarkan segala macam ajaran ganjil menyesatkan kamu. Hati kita harus dikuatkan oleh rahmat Allah, bukan oleh ketaatan kepada peraturan tentang makanan. Orang yang mentaati peraturan itu tidak mendapat faedah daripadanya. Inilah pembacaan ayat firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, tentu sekali kita sendiri pun mempunyai pertanyaan. Apakah cara hidup yang boleh menyenangkan hati Allah? Walaupun pada hakikatnya kita tahu bahwa keselamatan itu adalah satu anugerah. Itu adalah satu pemberian cuma-cuma. Tetapi bukan itu berarti bahwa kita pasrah kepada keadaan ataupun kita hanya setekat sampai di situ saja. Yaitu percaya bahwa keselamatan itu adalah satu anugerah. Karena kita sendiri juga dituntut bagaimana hidup kita yang berbuah. Ya, jadi, keselamatan itu diberikan percuma. Dan sebagai satu respon kita terhadap keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan secara percuma itu, maka hidup kita harus berbuah. Kita harus menunjukkan kehidupan yang bahwa kita ini sudah betul-betul dimiliki oleh Tuhan. Dan bila dimiliki oleh Tuhan ataupun keselamatan itu sudah kita terima, itu berarti hidup kita harus tampil berbeza daripada kehidupan yang lama. Karena pengertian bagi gereja itu adalah kita orang-orang yang sudah dipanggil keluar daripada kehidupan yang lama dan memiliki kehidupan yang baru. Itulah maksud gereja. Ataupun dari sudut kata Yunani yang mana digabungkan kepada dua kata, yaitu eklesia yang berasal dari dua kata, yaitu keluar, dan kalio itu dipanggil. Jadi gereja itu berarti orang-orang yang keluar daripada kehidupan yang lama sehingga mendapat kehidupan yang baru. Jadi maksudnya di situ memang kita harus tampil berbeza daripada kehidupan yang lama. Seperti juga dikatakan di dalam ayat firman Tuhan yang lain, sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru-baru datang. Itulah hakikatnya kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Maka di dalam bagian ini yang pertama yang ditekankan, dan ini juga adalah satu penekanan daripada Yesus, sehingga dikatakan Yesus itu sebenarnya memang bukan meniadakan hukum Taurat tetapi menggenapinya. Karena Taurat hanya bercakap tentang peraturan-peraturan, tetapi sesungguhnya Yesus Kristus telah melakukan semua itu, melebihi daripada apa yang dicatatkan oleh Taurat. Itu dikatakan dalam ayat pertama itu, cara menyenangkan hati Allah, yaitu kita harus ataupun hendaklah kita sentiasa saling mengasihi. Jadi ini adalah satu perintah dan penekanan Yesus, dan itulah Yesus, di mana Allah yang mengasihi. Oke, perkara yang kedua yang perlu kita pikirkan dan kita renungkan bersama, dan baik yang sudah berkeluarga maupun yang masih bujang, ini sangat bagus karena ini satu peringatan bahwa perkawinan itu harus dihormati oleh semua orang, bukan sebagian orang ataupun hanya dihormati oleh pemimpin-pemimpin gereja, tetapi harus dihormati oleh semua orang.
di mana suami istri harus setia kepada satu sama lain. Ya waktu di dalam perkawinan nanti, di dalam pernikahan kudus itu, yang berkawin itu baik lelaki ataupun perempuan akan mengiyakan, untuk tetap setia dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, ataupun apa saja keadaan, tetap setia. Karena bukan lagi dua, tetapi sudah menjadi satu. Jadi untuk menyenangkan hati Allah, suami istri harus setia kepada satu sama lain. Karena sekali lagi orang yang akan ataupun pasangan yang ataupun setiap di dalam unit keluarga yang melakukan perbuatan cabul, maka dikatakan di sini Allah akan menghakimi orang. Ini bukan saya yang cakap, tetapi Allah akan menghakimi orang. Dan ini satu peringatan yang sangat-sangat bagus, supaya yang bujang sudah tahu apa yang harusnya dilakukan, sementara yang sudah berkawin tetap menjaga kekudusan di dalam perkawinan. Oke, yang ketiga adalah janganlah hidup kamu dikuasai oleh cinta akan uang. Ini juga satu peringatan, dan tidak terkecuali bujang ataupun sudah berkawin, di mana kita diperingatkan supaya kita tidak hidup dikuasai oleh cinta uang. Uang itu memang perlu di dalam kita meneruskan kelangsungan hidup kita. Tetapi sekali lagi harus diingat bahwa uang itu bukanlah segala-galanya. Jadi jangan sampai hidup kita dikuasai oleh cinta uang. Hendaklah kita berpuas hati apa yang kita miliki. Maksudnya di situ, ya, kalau itulah yang kita sudah perolehi, kita tetap terus berusaha sesuai dengan pimpinan Tuhan, tetapi kita tidak sekali-kali akan melakukan perbuatan-perbuatan yang curang, ataupun coba mencari keuangan dengan cara yang salah. Kita tidak akan mencari uang dengan cara penipuan. Bila kita sampai sanggup menipu untuk mendapatkan uang, itu berarti kita sedang berada di dalam situasi cinta akan uang. Jadi, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur apa yang ada dan berusaha untuk mencari uang dengan cara yang betul. Dimana di dalam ayat ini, dalam ayat yang kelima, Allah sudah berfirman, aku tidak akan membiarkan kamu, aku tidak akan meninggalkan kamu. Berarti Tuhan akan bekerja, jangan kita terlalu risau. Satu, kita sudah ada uang dan kita berusaha dengan cara yang betul. Selebihnya itu Tuhan yang akan melakukan di dalam diri kita. Jadi jangan sekali-kali kita mencari uang itu dengan cara yang tidak betul, ataupun curang, ataupun menipu dengan orang lain. Oke, yang seterusnya di dalam ayat yang ketujuh, jangan lupa akan pemimpin-pemimpin kamu yang dahulu, yang menyampaikan perkabaran Allah kepada kamu. Di sini adalah satu peringatan bahwa kita harus menghormati pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu. Jangan sekali-kali ada di dalam pikiran kita bahwa pemimpin-pemimpin yang terdahulu itu ketinggalan zaman, ataupun pemimpin-pemimpin yang terdahulu itu kolot ataupun tidak berguna. Harus kita berpijak di bumi yang nyata bahwa jika bukan pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu, kita tidak ada pada hari ini. Jadi tetap saja penghormatan kita itu kepada pemimpin-pemimpin kita tetap masih ada. Meskipun mungkin dari sudut teologi, dari sudut cara untuk menguraikannya mempunyai perbedaan dengan kita. Tetapi jangan kita lupa bahwa memang mereka ini adalah pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu. Jadi sekali lagi ini satu peringatan yang sangat bagus supaya kita sekurang-kurangnya di dalam hati kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus masih ada perasaan untuk hormat di dalam apa keadaan pun. Ya, berbeza pendapat itu normal. Tetapi hilang hormat itu bukan normal. Tetapi dalam teks ini bukan, kalau kita hilang hormat, itu berarti kita tidak menyenangkan hati Allah. Seperti di dalam tajuk pembacaan ayat firman Tuhan ini. Oke, kemudian yang seterusnya, jangan biarkan segala macam ajaran ganjil menyesatkan kamu. Sekarang ini banyak pengajaran yang masuk. Ya, kita semua mungkin yang ada di dalam Google Meet ini, kita orang-orangnya mengatakan bahwa saya tidak akan mudah diganggu gugat oleh ajaran-ajaran yang lain ataupun ajaran-ajaran sekta ini. Tetapi bagus juga, ini merupakan salah satu peringatan yang boleh kita share ataupun kita boleh kongsi dengan orang lain, supaya jangan kita membiarkan segala macam ajaran ganjil menyesatkan kita.
Jadi jika ada ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita jangan takut untuk berhadapan dengan mereka. Kita harus berani tampil untuk menyatakan iman kita kepada mereka. Oke? Karena kita bertemu dengan mereka bukan kita berkompromi, tetapi justru pada saat itulah satu kesempatan bagi kita untuk menginjil balik mereka. Jadi itu satu tantangan ataupun itu satu cabaran bagi kita. Ingat, di mana kita berada, bila kita berjumpa dengan orang-orang yang mengajar ajaran yang terpesong ini, jangan kita takut. Kita harus tampil. Kita harus mengatakan tentang apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ataupun apa ajaran Tuhan yang sebenar. Jangan sekali kita melarikan diri. Karena kalau bukan kita sebagai pemimpin ini, siapa lagi lah yang akan berhadapan dengan pengajar-pengajar sesat ini? Jangan kita menyembunyikan diri, malahan kitalah yang ada di hadapan daripada anggota jemaat kita untuk berhadapan dengan ajaran-ajaran sesat ini. Dan saya kira ini sesuai dengan konteks di dalam jemaat kita, di mana saat ini seringkali dikunjungi oleh pengajar-pengajar sesat. Maka kitalah yang akan tampil di depan. Jangan kita meletakkan beban itu ataupun membiarkan anggota jemaat kita akan diganggu gugat oleh ajaran-ajaran yang terpesong ini. Kita tampil untuk berhadapan dengan pengajar-pengajar sesat ini. Jadi saya kira inilah perkongsian firman Tuhan pada pagi ini yang saya mau kongsikan sebagai satu peringatan kita bersama. Inilah cara hidup yang menyenangkan hati Allah ataupun respon kita terhadap keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita semua. Jadi sebelum kita mau berdoa bersama-sama, sekali lagi mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kita percaya bahwa Roh Kudus bersama dengan kita dan menolong kita untuk melalui kehidupan yang ada pada saat ini. Oh haleluya. Kau hadir di sini. Roh Kudus mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolong diutus Bapa. Kau hadir di sini. Roh Kudus mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolong diutus Bapa. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami kuasa Allah Maha. Oh haleluya, benar ya Tuhan. Engkaulah penolong yang telah diutus oleh Putra-Mu yang tunggal untuk menolong kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Oh haleluya. Kau hadir di sini. Roh Kudus mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolong diutus Bapa.
Saat ini mari kita berdoa bersama-sama seperti bando yang sudah disediakan, dan kita akan mengakhirinya dengan berdoa seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Sekali lagi Bapa, kami tidak berhenti untuk mengucap syukur berkat Tuhan yang sangat besar di dalam hidup kami. Ketika kami berada di dalam keadaan susah, Engkau menolong kami Tuhan. Ketika kami berada di dalam keadaan kesedihan, Engkau menghiburkan kami Tuhan. Ketika kami di dalam lelah, Engkau memberikan kami kekuatan. Tetapi sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami tidak perlu ataupun kami tidak seharusnya berhenti untuk terus berharap kepada Engkau. Sebagai tindakan kami sebagai penyembah-penyembah yang benar kepada Tuhan. Justru itu Tuhan, pada pagi ini kami mau bersatu di dalam doa, secara khusus untuk semua anggota jemaat kami yang berada di dalam keadaan kurang sehat pada ketika ini, yang sedang sakit. Ada ramai anggota jemaat kami Tuhan yang terlantar di rumah, di hospital atau di mana saja, yang sakit pada saat ini. Biar kiranya Tuhan Engkau sendiri melawat setiap pribadi ini Tuhan. Bahkan memberkati obat-obatan, makanan, minuman yang disediakan. Supaya lewat daripada semua itu akan menjadi saluran berkat, kekuatan, kesembuhan secara total kepada mereka yang sedang sakit pada ketika ini. Meskipun kami tidak sebut nama mereka satu persatu, tetapi Engkau adalah Allah kami yang tahu siapa di antara mereka yang sakit pada saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, sekali lagi kami mau andalkan di dalam tangan-Mu, sehingga kesembuhan yang luar biasa akan terjadi ke atas setiap pribadi ini. Bapa, pada saat ini juga Tuhan, kami mau bersatu untuk mendoakan dari sudut kecukupan ekonomi keluarga. Tuhan, Engkau memberkati supaya setiap kami yang bekerja, baik di dalam pertanian, dalam swasta ataupun dalam kerajaan, Tuhan Engkau memberkati supaya setiap apa yang dilakukan itu akan mendatangkan keberhasilan kepada setiap kami yang berusaha ini. Demikian Tuhan di dalam hal ekonomi gereja kami. Berkati Tuhan supaya pemimpin-pemimpin gereja punya kebijaksanaan untuk mencari apakah inisiatif yang boleh menyumbang di dalam pendanaan gereja kami ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pelayanan gereja, secara khusus camp kanak-kanak yang mana sudah bermula pada kemarin dan hari ini diteruskan. Kau berkati Tuhan, supaya melalui program ini anak-anak yang masih kecil, yang sudah masuk di sekolah rendah juga, Kau berkati Tuhan. Supaya ketika mereka di dalam camp kanak-kanak ini, mereka harus menikmati suatu keadaan di mana mereka terus dapat percaya kepada Tuhan, walaupun masih dalam keadaan belum dapat memikirkan secara luasnya tentang iman ini. Berkati Tuhan supaya mereka dapat bertumbuh secara jasmani dengan baik, terlebih dapat bertumbuh secara rohani dengan baik. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pembinaan Tujok Retreat Center. Sesungguhnya Tuhan, ini bukan satu perkara yang mudah. Justru itu kami mau mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan adalah pertolongan yang ajaib. Sehingga yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Terutama Tuhan, pada 25 hari bulan ini akan dimulakan untuk pembersihan untuk Tujok Retreat Center ini. Berkati Tuhan supaya proses gotong royong itu akan berjalan dengan lancar. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pertumbuhan ekonomi ataupun pendanaan di Luther Seminari ini. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, supaya biar kiranya semua anggota PCS merasakan bahwa beban di dalam hal dana Luther Seminari ini adalah beban bersama, sehingga siap untuk memberikan sumbangan kepada Luther Seminari. Karena Luther Seminari ini adalah dapur teologi PCS yang melahirkan pemimpin-pemimpin gereja di dalam PCS ini. Jadi ini sesuatu yang sangat penting. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk politik di Malaysia ini. Secara khusus PRN Sabah yang tidak lama lagi akan diadakan. Tuhan Engkau memberkati supaya proses perjalanan pilihan raya negeri Sabah ini berjalan dengan adil, berjalan dengan baik. Bahkan Tuhan, kami sebagai rakyat di negeri Sabah ini, kami dapat memilih pemimpin-pemimpin negeri kami yang berintegriti.
pemimpin-pemimpin negeri kami yang boleh memberi sumbangan yang terbaik kepada rakyat. Bahkan Tuhan berkati setiap kami Tuhan supaya menjadi rakyat yang boleh menunaikan tanggung jawab secara bertanggung jawab. Bapa, kami juga mau berdoa untuk belia jemaat, khususnya mereka yang sedang mencari Allah tujuh hidup mereka. Kau beri hikmat kebijaksanaan kepada setiap anak-anak muda kami, supaya mereka dapat menemukan hala tujuh hidup mereka yang berkenan di hadapan Tuhan. Jauhkan anak-anak muda kami daripada keadaan yang hidup yang gelap. Bapa, kami juga mau berdoa untuk mereka yang mencari pasangan. Berkati setiap anak-anak muda kami yang sedang mencari pasangan ini, supaya mereka ini dapat mencari pasangan yang seiman. Mereka mencari pasangan yang betul-betul percaya kepada Tuhan. Mereka menjadi anak-anak muda yang meletakkan bahwa les utama di dalam pencarian mereka tentang pasangan hidup ini adalah mereka ini adalah mengutamakan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, setiap pasangan itu, baik lelaki maupun perempuan, sekiranya mereka ini mengasihi Tuhan, maka tidak akan mungkin terjadi perceraian di dalam keluarga, tidak akan terjadi perselingkuhan di dalam keluarga. Justru itu sekali lagi kami mau berdoa Tuhan, supaya biarlah pasangan yang mereka temukan itu adalah yang seiman dengan mereka. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua anak-anak muda yang bekerja, baik di Sabah maupun di Semenanjung atau di mana saja mereka berada. Engkau terus menjaga memelihara mereka Tuhan, sehingga mereka menjadi pekerja yang jujur. Mereka bekerja secara berintegriti, bahkan Tuhan, mereka menjadi pekerja yang tetap saja menjadi surat Kristus, sehingga ada ramai orang yang akan ditarik kepada Yesus. Bapak, kami tidak lupa berdoa bagi anak-anak muda yang masih belajar di sekolah menengah, di peringkat institusi-institusi yang lain. Tuhan, Engkau memberkati supaya mereka dapat meneruskan pembelajaran dengan baik, sehingga mereka menjadi anak-anak muda yang cemerlang, yang berjaya. Karena kami menyadari Tuhan bahwa kecemerlangan mereka itu sangat-sangat berguna untuk mengubah ataupun melakukan satu transformasi di dalam kehidupan keluarga mereka, di dalam kehidupan masyarakat mereka, di dalam kehidupan bergereja. Terima kasih Bapa. Untuk sepanjang hari ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biar setiap kami Tuhan akan melalui hari-hari yang ada ini, bukan dengan kuat ataupun ganya kami secara pribadi, melainkan oleh karena Tuhan yang terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah memberi kami bagaimana cara untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai sini mezbah doa pagi kita. Tuhan Yesus memberkati.